Shalom, puji Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerah yang Dia berikan buat kita. Hari ini kita tetap mengucap syukur. Di minggu pertama di bulan Juli kita sudah sampai. Penyertaan Tuhan sungguh luar biasa, kasih Dia sungguh besar buat hidup kita. Kita mengucap syukur, mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Yesus Tuhan, syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Glory on you, Bapa yang baik, Bapa yang oh Yesus, syukur Tuhan. Dengan darah-Mu yang kudus, Kau buktikan kasih terbesar bagiku. Pengorbanan dengan Dia, Kau mati bagiku, selamatkanku. Bukan karena kekuatanku, ku diangkat jadi anakmu. Bukan karena kehebatanku, mengerikan aku.
Tuhan di atas kayu salib untuk mensucikan dan kuduskan kami, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu baru Tuhan, menjadi anak pilihan Allah, menjadi baru kembali Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih setia-Mu yang besar buat hidup kami. Hari ini Bapa, kami mengucap syukur. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini maupun secara online. Karena kami rindu lawatan Allah terjadi atas kami sekalian. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, menyerahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, sebab sukacita pujian akan tercurah dimanapun kita berada. Haleluya. Dia melawat hidup kita sekalian. Haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur untuk anugerah yang Dia berikan buat kita besar. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Karena salib Yesus menjadikan hidup kita menjadi berarti kembali. Karena pengorbanan Dia di atas kayu salib buat hidup kita sungguh-sungguh sangat berarti. Haleluya.
pulihkan hatiku, ternyata Engkaulah segalanya, Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan jiwaku, berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu, karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mukjizatmu. Karena salibmu, karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mukjizatmu. Karena salibmu, karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mukjizatmu. Hidupku, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, haleluya. Karena salibmu kami hidup, karena salibmu kami berkemenangan, karena salibmu kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa di balik kematian-Mu dan kebangkitan-Mu, kami mendapatkan hidup dengan kehidupan yang kekal. Terima kasih ya Tuhan, kami memuji menyembah Engkau pada siang hari ini. Dan tiba saatnya kami ingin dengar berita firman Tuhan. Biarlah Tuhan akan berbicara kepada kami. Sungguhnya Engkaulah Yesus Kristus teladan agung kami. Biarlah kiranya berita firman Tuhan akan disampaikan dan menjadi berkat untuk kami sekalian, umat-Mu dan seluruh jemaat Tuhan, diurapi oleh Roh Kudus, sehingga mengerti dan melaksanakan firman Tuhan dengan cinta kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang selalu percaya kepada Tuhan, mari kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Silakan duduk kembali, haleluya. Shalom, tetap semangat, amin. Puji Tuhan, luar biasa kita bisa menikmati kasih Tuhan di dalam ibadah yang kedua ini. Marilah kita akan bersama-sama berkonsentrasi untuk mendengar penyampaian berita firman Tuhan pada hari ini. Dan gereja kita di bulan Juli ini memiliki tema yaitu Yesus Kristus teladan agung kita. Dan kita akan melihat salah satu teladan yang bisa kita ikuti dari apa yang dilakukan oleh Yesus semasa hidupnya di muka bumi adalah berdoa. Judul renungan firman Tuhan untuk mengantarkan kita kepada sakramen perjamuan kudus pada siang hari ini adalah berdoa sebagai gaya hidup Yesus Kristus. Marilah kita akan bersama-sama merenungkan dan memperhatikan di dalam Injil Markus pasal 14 ayat 32 sampai dengan 39. Dan izinkan saya bacakan teks ini bagi Bapak Ibu sekalian
Dan kita bisa lihat bahwa teks ini dengan judul perikop di Taman Getsemani. Demikianlah firman Tuhan. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia bawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita bisa melihat bahwa teks perikop dari Injil Markus 14, dan khususnya kalau kita bisa melihat dari apa yang sudah saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, maka kita bisa mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa dimanapun Yesus mengajar, melayani, selalu disertai oleh murid-muridnya. Atau sebaliknya, bahwa waktu itu konteksnya adalah murid bersama-sama dengan Yesus. Dan kita bisa melihat dari ayat-ayat sebelumnya bahwa Yesus telah sepanjang hari melayani. Dan ini tiba saatnya Yesus mengajak murid-muridnya pergi ke Getsemani. Saya ingin menjelaskan bahwa Getsemani itu adalah sebuah kebun atau taman. Dan biasanya bisa menjadi sebuah tempat untuk peristirahatan sementara. Dan tempat untuk seperti gathering berkumpul. Dan dengan tanaman pohon yang cukup rindang di sana, orang-orang bisa berhenti sejenak dan menikmati keindahan alam yang ada di sana. Dan kita bisa melihat bahwa rupanya sempat gagal paham apa yang dimaksud oleh Yesus mengajak murid-muridnya ke Getsemani dengan apa yang dimengerti oleh murid-muridnya. Bahwa Yesus mengajak ke Taman Getsemani adalah bahwa Yesus akan berdoa, dan dia melakukan doa pribadi dulu, lalu akan mengajak murid-muridnya untuk berdoa. Tetapi oleh karena gagal paham tujuan dari itu, murid-muridnya rupanya bahwa waktu Yesus berdoa dan dia menyelesaikan doa pribadi, dia kembali kepada murid-muridnya diantaranya Petrus, Yohanes di sana, mereka kedapatan sedang tertidur. Ya, nah ini yang luar biasa. Yesus Kristus adalah teladan agung kita. Kita mengikuti teladan dari hidup Yesus. Dan salah satunya adalah bahwa gaya hidup Yesus yang berdoa. Jadi apa sih yang disebut dengan gaya hidup? Gaya hidup itu adalah pola hidup. Ya, sehari-hari apa yang dilakukan. Ya, jadi sehari apa yang dilakukan. Dan kita bisa melihat sesuatu yang esensi, mendasar, simple, sederhana. Tetapi kalau kita melihat dari sesuatu yang mendasar, sederhana, simple itu jangan kita menganggap bahwa itu enteng dan mudah dipraktekkan. Ya. Nah, salah satunya adalah doa. Dan kita bisa melihat bahwa Yesus tidak hanya mengajarkan bagaimana caranya berdoa, tapi Yesus langsung mempraktekkan bahwa dia berdoa. Kita bisa melihat bahwa topik mengenai doa, berdoa, dari seluruh Alkitab ini ada ratusan kata itu yang dicatat. Lalu secara khusus bagaimana Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, puluhan kata itu disebut. Kita bisa menyimpulkan bahwa berdoa adalah sesuatu yang sangat penting. Kalau saya bisa membuat kata doa, berdoa itu sesuatu yang sangat penting, lebih berkualitas, artinya itu sangat-sangat penting. Ya.
Nah, layaknya seperti orang yang membutuhkan makanan. Ya, kalau kita mau makan dan kita bisa paham dan sepakat bahwa makan itu buat kita sangat penting, betul tidak? Supaya tubuh kita tidak lemah, ya, supaya tubuh kita bisa dijaga kesehatannya. Ya, apalagi dengan makanan yang bergizi, penuh nutrisi, ya tubuh kita terjaga fit, sehat, kuat. Ya, nah kita bisa lihat bahwa Yesus ya menjadikan doanya sebagai gaya hidup, dan itu yang patut kita teladani. Mengapa gaya hidup Yesus yang berdoa menjadi teladan bagi kita? Saya mendapatkan 3 kebenaran yang sederhana, praktis. Yang pertama adalah bahwa Yesus berdoa dalam waktu yang terbaik. Kembali di ayat 32, lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Baru saja nyampe di Getsemani, Yesus akan pergi duluan untuk berdoa. Ini adalah berhubungan dengan waktu. Bahkan saya bisa menyimpulkan waktu Yesus pergi untuk berdoa dan meminta murid-muridnya untuk tinggal sejenak di situ. Yesus untuk survei tempat, ya, pilih tempat yang cukup nyaman untuk dia berdoa. Dan dia harus membuktikan, merasakan dulu itu nyaman, baru setelah itu dia kembali dan ajak muridnya berdoa. Ya, ini pemimpin yang hebat. Di situasi yang gawat darurat, pemimpin harus ada di depan, menghadapi resiko lebih dulu daripada anak buahnya atau orang yang dipimpinnya. Nah, kita bisa melihat bahwa gambar mengenai waktu-waktu yang terbaik yang Tuhan sediakan secara pribadi, mengajak murid-murid berdoa. Dia mau melakukan doa. Dari catatan yang saya buat, sebelum membangkitkan Lazarus, dia berdoa. Doanya di dalam Yohanes 17 mengenai kesatuan, supaya murid-murid bersatu menjadi unity. Bahkan di Taman Getsemani kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda, melengkapi. Baik Matius, Markus, Lukas menjelaskan mengenai doa Yesus di Taman Getsemani. Lalu kita bisa mendapati sebelum dia mati di atas kayu salib, dalam kemanusiaannya Yesus berdoa. Luar biasa. Pada waktu dibaptis oleh Yohanes, sepupunya sendiri, dia pun berdoa. Pada saat Yesus pergi berdoa ke tempat yang sunyi, acap kali Yesus ini public figure, guru yang sangat bijaksana, diurapi. Banyak orang sangat simpati, tertarik kepada pengajarannya. Jadi ramai, selalu orang menggerubuti dia, ya. Dan Yesus menyediakan waktu yang terbaik. Dia pergi ke tempat Yesus yang berdoa. Setelah Yesus menyembuhkan orang di malam hari, dan sebelum Yesus mengajar di Galilea, dia pun berdoa, ya. Sebelum Yesus berjalan di atas air, dia pun berdoa. Sebelum memilih 12 muridnya, dia sebelumnya berdoa dengan baik. Jadi kalau kita bisa melihat dari track record perjalanan kehidupan Yesus, aktivitas sehari-hari, Yesus bukan orang yang nganggur. Yesus orang yang sangat sibuk dalam kegiatannya, ya, daily activity-nya sangat padat. Tetapi kita bisa mendapati bahwa Yesus, ya, orang yang mau teladani dengan manajemen waktu, pengaturan waktu yang sangat baik. Dia berdoa bukan waktu sisanya. Setelah dia capek, ya sambil tidurlah. Saya ingat betul pada waktu saya diajar oleh orang tua rohani saya, gembala saya yang pertama, ya, ayo kita doa pagi, ya, doa pagi, ya, jam 5 bangun. Amin, haleluya, amin, haleluya, betul. Aminnya setelah jam 6 lebih, artinya saya tertidur. Ya, memang gak gampang doa, ya. Apalagi itu doa sama-sama, yang mimpinnya amin, haleluya, jauh gitu, ya. Pernah ikut doa malam, ya, dalam nama Yesus, aminnya doanya mulai malam, aminnya pagi hari. Tertelungkup di bangku, ya. Tapi nggak apa-apa, itu latihan, ya, latihan. Tetapi yang jelas bahwa kita harus belajar menyediakan waktu yang terbaik
waktu yang terbaik menurut saudara masing-masing pasti berbeda. Ya, Tuhan nggak menuntut doa yang terbaik dengan waktu yang terbaik itu adalah pagi hari. Karena Alkitab bilang pagi-pagi benar. Enggak juga Bapak Ibu Saudara. Ya, Yesus juga berdoa siang hari. Ya, Yesus juga berdoa malam hari. Ya, jadi artinya apa? Bahwa kalau kita punya waktu yang terbaik menurut kita adalah pagi hari, berdoalah pagi hari. Kalau ada waktu siang hari, pagi tidak ada, malam tidak ada, berdoalah siang hari. Kalau pagi hari, siang hari tidak cukup waktu dan tidak ada waktu yang terbaik sepertinya, ya karena kesibukan dengan gangguan anak dan sebagainya, dengan jam istirahat malam yang sudah terdiskon, gitu ya. Orang dewasa bilang harus istirahat paling tidak 5-8 jam sehari. Ya rupanya gara-gara pepergian jauh, baru pulang jam 1 pagi, nggak mungkin kan bangun jam 5 pagi misalnya begitu ya. Malam hari nggak masalah. Saya ingat betul pada waktu saya belajar mengenai doa, ya. Dalam perjalanan naik bus sekarang agak kurang. Ya, biasanya suka di bus itu suka ngobrol saya, entah dengan bapak atau dengan om siapa di sebelahnya, yang seringkali jabatnya pasti ngajak ngobrol. Tetapi saya tidak lupa kalau saya mau doa pribadi, ya doa pribadi di bis, aku mungkin nggak mesti teriak, nggak mesti penyembahan dengan suara yang lantang keras, bisa bersendirian dengan Tuhan di tengah keramaian seperti itu. Mohon maaf ya Pak, saya mau doa pribadi. Bukan gayanya sok seperti ahli Taurat, tidak, tapi mengambil waktu yang terbaik. Kadang saya membaca buku, kadang ya sepanjang jalan bisa bersaksi tentang kebaikan Tuhan kepada orang sebelah dan sebagainya. Nah, sisi yang lain ada makna yang terdalam waktu saya doa pribadi itu, mencegah saya tertidur. Sebab kalau saya tertidur, apalagi itu naik bis malam, bisa menjadi pemecah suasana yang kurang baik. Karena suara saya sangat nyaring, pasti ada orang yang terganggu, ya, dengan suara 1, 2, 3 sampai 10. Jadi lebih baik saya doa, ya, sambil memahami mulutnya begitu ya, gitu. Nah, saya pernah bekerja dan saya pada waktu istirahat di jam 12 sampai jam 2 siang. Saya ingat itu saya menjadi sales, dan setelah makan, entah di mana makannya sudah pasti bukan di tengah jalan tapi di pinggir jalan. Mau di warteg, di rumah makan, warung makan, saya menepi dulu dan mengambil tempat yang di pojok, ya, dan saya harus berdoa. Biarlah kita akan belajar seperti Yesus berdoa dalam waktu yang terbaik. Oke, next di PowerPoint. Yang kedua, mengapa kita harus mengikuti teladan Yesus dalam hal berdoa sebagai gaya hidupnya? Yang kedua adalah berdoa mengikuti kehendak Allah. Di dalam ayat yang ke-36 kita perhatikan kembali katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Ayat yang paralel di dalam Matius dan Lukas, kita bisa perhatikan bahwa Yesus di dalam doanya menyebutkan, ya Bapa, jika boleh cawan ini lalu daripadaku. Kalau bisa saya nggak usah menderita mati di salib. Ya, mati di salib itu penderitaan, itu penghinaan, itu merendahkan, ya, Yesus, ya. Tetapi kita bisa lihat di sana luar biasa bahwa Yesus akhirnya menegaskan, biarlah kehendakmu yang jadi. Dari kata-kata melainkan apa yang engkau kehendaki, di dalam doanya Yesus mengikuti kehendak Allah, kehendak Bapanya daripada kehendak dirinya. Kalau saya bisa menyebutkan bahwa my will, kehendakku, kehendak kita, acap kali berbeda dengan kehendak Tuhan, God's will. Kalau kehendak kita itu segala keinginan yang kita mesti dipenuhi dalam hidup yang berpusatkan kepentingan kita sendiri. Apakah ini salah? Enggak juga.
Ya, enggak juga. Karena setiap orang pasti punya kehendak, betul nggak? Punya free will. Ya, contohnya kita ingin makan ayam goreng. Ya, nggak apa-apa, nggak salah. Oh, mau makan mie ayam, nggak salah. Mau makan mie ayam lagi nggak salah. Ya, nah gitu ya. Nah, itu namanya manusia normal. Nah, kalau bicara mengenai kehendak Allah, segala keinginan Allah yang dipenuhi olehnya agar manusia selamat demi kepentingan manusia atas semuanya. Tapi ada perbedaan. Kalau kehendak kita yang melakukan, kita yang harus dipenuhi keinginan kita. Tapi kalau kehendak Allah luar biasa. Allah yang melakukan untuk memenuhi kepentingan siapa? Kepentingan manusia, agar manusia diselamatkan. Ya. Jadi irisannya kita mendapati di dalam doa-doa kita belajar mengikuti kehendak Tuhan, bukan kehendak kita sendiri. Ya. Nah, kalau kita ingin tahu kehendak Tuhan, berarti kita harus melihatnya di dalam firman Allah melalui persekutuan pribadi dengan Tuhan. Kalau kita bisa melihat Yesus bersekutu dengan Bapaknya luar biasa intim. Sampai firman-Nya mengatakan, Dia dengan aku adalah satu. Aku dengan Bapa jadi satu. Wah, luar biasa. Ya. Bahasa kerennya, aku dengan Bapakku manunggal, tidak terpisahkan. Nah, orang yang percaya kepada Tuhan hidup dalam kehendak Allah. Hidupnya adalah hidup yang paling damai, paling tentram, paling menyenangkan. Ya, daripada hidup terus-menerus dengan kehendak sendiri. Kenapa? Karena kehendak sendiri tidak selalu benar. Bisa berujung kepada kehancuran. Karena pertimbangan-pertimbangan keputusan-keputusan yang diambil oleh manusia tidak selalu benar. Coba kita lihat contohnya. Ya, seperti apa yang saya katakan minggu lalu, waktu Lot memilih dengan mata jasmaninya, paman kepada Abraham, aku pilih di sebelah selatan Sungai Yordan yang subur makmur. Wah, yang dia lihat semua pohonan, kebun, tanaman, wah luar biasa. Ya, kalahlah si Abraham. Tinggal sisa tanah-tanah yang tandus. Tapi tangan Tuhan adalah tangan yang berkuasa. Apa yang dulu subur, yaitu melakukan dosa kejahatan di antaranya kota Sodom dan Gomora, dihancurkan oleh Tuhan. Tapi tanah-tanah yang tandus diubahkan menjadi taman yang indah, subur, dan di antaranya adalah Kanaan, penuh dengan susu dan madu. Ya, negeri yang gemah limpah lojinya. Biarlah kita akan belajar berdoa mengikuti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Oleh karena itu kita ikuti saja Yesus dalam doanya. Bapa, memang banyak kebutuhan dalam kehidupanku, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Amin. Ya, saya mendengar banyak kesaksian dari beberapa jemaat yang berdoa untuk kendaraan. Tuhan kasih, ya. Jadi dia doanya kendaraan roda 2. Tuhan kasih roda 4. Berarti 2 kali lipat kan? Apakah Tuhan salah? Enggak. Karena waktu dia berdoa rupa-rupanya dia sering pergi keluar kota. Kalau dengan roda 2 mungkin usianya sudah tua, pasti akan mengalami kelemahan tubuh. Tapi dengan mobil akan lebih baik. Ya. Nah, itu yang luar biasa. Ya. Ada orang yang berdoa, ya Tuhan, dihina ini kami sekeluarga naik motor, badannya gemuk-gemuk, besar-besar, sampai ke tangannya, beli mobil dong, begitu ya. Lalu dia berdoa, asal lindungi sajalah Tuhan, kami akan belajar nabunglah. Rupanya Tuhan enggak. Ya, Tuhan jawab, ada orang belikan mobil. Wah, ini luar biasa. Ya, artinya apa? Kalau Tuhan yang berkehendak, caranya dari Tuhan, bukan dari manusia. Amin. Oleh karena itu, mari kita belajar mengikuti kehendak Tuhan di dalam doa-doa kita seperti Yesus.
Yesus sedih luar biasa, stres luar biasa. Bagaimana mau mati dia di atas kayu salib. Dalam kemanusiaannya dia merasakan, aduh gak sanggup. Tapi akhirnya dia mengatakan, biarlah apa yang engkau kehendaki. Wah, dia akhirnya mati di atas kayu salib. Dan dia bangkit pada hari ketiga, menyelamatkan manusia. Haleluya. Yang ketiga, berdoa bagi kepentingan semua orang. Yesus menjadi teladan dalam doanya buat kita. Karena dia berdoa dalam waktu yang terbaik. Karena berdoa mengikuti kehendak Bapaknya, kehendak Allah dalam hidupnya. Dan berdoa bagi kepentingan semua orang. Di dalam ayat yang ke-37, setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya. Yang dimaksud adalah murid-muridnya. Kita bisa melihat siapa murid-muridnya di sana. Ya, ada Petrus. Ya, kita bisa lihat di sana ada Yohanes. Ya, kita bisa lihat ada Yakobus. Tetapi ketiganya sedang tertidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Di dalam bahasa keseharian seharusnya tidak menggunakan tanda tanya di sana, tapi tanda perintah atau seru. Simon, bangun. Kenapa kamu tidur? Simon, bisa nggak kamu berjaga-jaga 1 jam? Wah, gitu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa rupanya apa yang disalahpahami oleh muridnya benar. Ya, dia berpikir, waduh, guru ini guru yang baik ini. Ya, my teacher is the best. Gitu kan? My teacher is the best. Ya, kalau bicara mengenai my teacher is the best, saya adalah dosen. Acap kali banyak mahasiswa saya bilang, Pak Eko kalau ngajar ini dosen favorit. Kenapa? Saya kalau ngajar, saya tidak pernah mengambil keputusan A. Saya harus tanya dulu mahasiswa, mau sepakat apa? Minta apa? Ya, kalau mereka A, yang penting jalani, oke, saya ikutin aja. Gitu ya. Nah, kita bisa lihat Yesus mau berdoa, murid-muridnya karena gagal paham, salah mengerti, mereka tertidur pulas. Simon Petrus tidur menengkur, Yohanes tidur menengkur, ya. Yakobus tidur pula, sehingga di antara mereka yang biasa diutamakan itu Petrus dibangunkan oleh Yesus. Ya inilah beda kepentingan. Yesus ke Taman Getsemani untuk berdoa, ya, dan kepentingannya dalam doanya adalah untuk kepentingan semua orang. Kita harus melihat doa Yesus Taman Getsemani adalah doa untuk menyelamatkan semua orang. Semua manusia. Beda dengan murid-murid, kepentingan sendiri dipenuhi. Ya, aku udah capek, udah lelah. Saya mau tanya kepada saudara Bapak Ibu dikasih Tuhan. Orang capek, orang lelah, boleh istirahatnya? Bukan lagi boleh, harus istirahat. Orang ngantuk, boleh tidur nggak? Bukan lagi boleh, silakan tidur. Gitu ya, silakan tidur. Ya, kadang-kadang ada yang dibilang tidur dalam hadirat Allah. Ya, tidur saat ibadah enggak juga ya. Artinya apa? Waktu yang terbaik memang ada kalanya kita bekerja, ada kalanya istirahat. Tapi kita bisa lihat ini waktunya harusnya berdoa malah tidur. Ya. Nah, Yesus menjadi teladan yang luar biasa dalam doanya. Dia berdoa untuk kepentingan manusia yang diselamatkan, seluruh manusia, semua suku bangsa. Ini adalah doa yang luar biasa. Memang kalau kita melihat pribadi Yesus itu luar biasa. Dia memutarbalikkan konsep para murid dan juga diri kita semua ya, tentang harga diri dan egosentris. Kita lihat coba gambaran ini. Ya, paradigma pada waktu itu, para murid memang harus melayani para gurunya. Ya. Jadi untuk melihat, mengukur perkembangan dari pos belajar mengajar itu, para murid harus menghormati gurunya, melayani gurunya pada waktu. Tapi tidak dengan Yesus. Dia melepaskan ikatan kain di jubahnya, lalu satu persatu dia mencuci, menyeka kaki murid-muridnya. Salah satu muridnya mengatakan, Guru, aku gak layak dicuci kakiku. Bukan berarti pada waktu itu dia malu, tidak mau maaf karena kakinya luka atau korengan, bukan.
atau bau, bukan. Tetapi karena apa? Dia merasa memang paradigma pada waktu itu, konsep pada waktu itu, murid yang harus melayani guru. Tapi Yesus membalikan itu. Ini berbicara mengenai bahwa harga diri itu dilihat bukan dari penampilan, ya, bukan apa yang dia kenakan, baju dan sebagainya, ya. Kalau saya hari ini misalnya, saya baru pulang dari Kota Malang, Jawa Timur, lalu saya menggunakan jubah seperti Yesus, pasti Pak saya pikir, ini Pak Eko aneh-aneh aja nih. Ada apa dengan Pak Eko nih? Pulang dari Jawa Timur kok pakai jubah? Oh gitu kira-kira. Pasti nggak relevan, nggak cocok pada zaman ini, betul? Nah seperti itu. Nah Yesus nggak mau itu, ya. Nah kita bisa lihat Yesus menanggalkan egosentrisnya, ya. Sebagai seorang guru, ya, dia tidak mau terus-menerus seperti dihormati, ya. Dia mencuci kaki muridnya satu persatu. Seperti pada waktu dia pergi, tinggal di sini, saya akan berdoa, ya. Kan bisa murid-muridnya pergi, sediakan tempat yang terbaik untuk Yesus berdoa, kan? Tapi enggak itu yang dilakukan oleh Yesus. Dia survei sendiri tempatnya dan dia berdoa di situ. Setelah nyaman, dia kembali ke murid-muridnya. Tujuannya tuh ajak muridnya berdoa. Malah mereka tidur. Inilah yang menjadi teladan agung kita. Berdoa untuk kepentingan semua orang. Yesus berdoa di Taman Getsemani hingga akhirnya dia siap untuk mati di atas kayu salib dan menyelamatkan seluruh umat manusia. Acap kali di dalam situasi kehidupan kita, Tuhan mau kita berdoa kepada Tuhan, ya. Jangan langsung putar otak ambil keputusan cepat, tapi berdoa meminta keputusan dari Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah kita akan belajar meneladani Yesus yang berdoa sebagai gaya hidupnya. Mari kita belajar berdoa dalam waktu yang terbaik. Belajar mengikuti doa kita, mengikuti kehendak Allah, dan kita belajar berdoa bagi kepentingan semua orang. Ya, dalam doa-doa kita tidak terus-menerus kita berdoa, Tuhan berkati aku, Tuhan berkati keluargaku, Tuhan bikin aku sehat. Tapi kita menyisipkan berdoa untuk jemaat yang lain. Kita berdoa buat masyarakat kita. Kita berdoa untuk keponakan, untuk sepupu dan sebagainya, ya. Sehingga tidak aku tidak mimi, ya. Tidak mie goreng, tidak mie rebus, ya gitu ya. Tapi untuk mereka, dem. Biar Tuhan akan memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, terima kasih. Syukur. Haleluya. Haleluya, terima kasih. Mari kita akan datang kepada Tuhan dan kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Nanti saya minta kepada Pak Wawan dan Pak Rudi akan mulai perjamuan kudus. Haleluya. Haleluya, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita akan menyiapkan hati kita sama-sama untuk perjamuan kudus pada hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Apakah perjamuan kudus itu? Perjamuan kudus memiliki tujuan untuk mengingat kembali kematian Tuhan Yesus atas kayu salib untuk menyelamatkan kehidupan kita. Roti melambangkan tubuh yang terluka untuk menebus kehidupan kita dari dosa, dan anggur melambangkan darahnya yang suci menguduskan kehidupan kita dari dosa. Siapakah yang boleh mengambil perjamuan kudus? Setiap orang yang sudah mengenal, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan dia berkomitmen hidup baru dalam Tuhan. Biarlah kita mengambil sikap menghormati tubuh dan darah Tuhan Yesus, sehingga perjamuan kudus menjadi berkat untuk kita sekalian. Seperti seorang pemungut cukai datang di bait Allah, dia dalam doanya tidak berani menengadahkan wajahnya,
Tetapi dalam doanya dia mengatakan, ya Tuhan, aku ini orang berdosa, aku tidak layak. Tetapi Yesus mengatakan bahwa orang ini dilayakkan oleh Tuhan. Mari kita ambil waktu yang tepat untuk berdoa. Haleluya. Nanti Bapak Pendeta Rudi akan berdoa untuk perjamuan kudus kita hari ini. Terima kasih Tuhan, pada siang hari ini kami kembali mengikuti apa yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Keberadaan yang Kau berikan Tuhan, baik pada Engkau hidup di dalam dunia ini, Engkau memberikan teladan yang baik tentang doa. Dan saat ini Tuhan, kami ikuti teladan tentang kasih-Mu Tuhan yang luar biasa. Kau mau mati dan Kau mau bangkit buat kami. Biar Tuhan kami mau melakukan itu semua, karena kami tahu kami lebih lagi mengasihi Engkau. Kau persiapkan kami Tuhan untuk melakukan perjamuan kudus ini Tuhan, dengan kasih dan tali kasih daripada Tuhan. Kau berikan lawan hidup ini Tuhan, untuk menerima dengan penuh sukacita, dan kami boleh menerima berkat melalui perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Marilah kita akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus pada hari ini, Minggu 3 Juli 2022, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Haleluya. Kuasa bersama-sama. Marilah kita angkat roti dengan tangan ke atas, sementara cawan anggur diletakkan di depan dada. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ini diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti ini melambangkan tubuh Yesus yang terluka untuk menebus kehidupan kita dari dosa? Mari kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Angkatlah cawan dengan tangan ke atas. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimotretkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku.
Soalnya dikasih Tuhan bukankah anggur ini melambangkan darah Yesus yang menyucikan kehidupan kita dari dosa. Mari kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kuasa darah-Mu Kau tebus dosaku, kekudusan-Mu mengikupiku, kasih-Mu mengalir, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku, sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru, oleh kuasa darah-Mu, ku menjadi ciptaan baru, ku menjadi ciptaan yang baru, ku menjadi ciptaan yang baru, oleh kuasa darah-Mu. Haleluya, syukur. Sidang jemaat dikasih Tuhan, hari ini kita belajar tentang Yesus yang kita teladani, Yesus yang berdoa menjadi gaya hidupnya. Apakah saudara mau mengambil keputusan hari ini menjadikan doa sebagai gaya hidup kita sehari-hari? Berdoa dalam waktu yang terbaik, berdoa mengetahui kehendak Tuhan, dan berdoa kita bersama-sama seperti apa yang Yesus doakan untuk kepentingan semua orang. Haleluya, haleluya, haleluya. Apakah ada di antara saudara yang sudah lama sekali tidak membangun kehidupanmu dengan doa, baik pribadi atau keluarga? Hari ini mengingatkan kita akan berdoa, mengambil waktu yang terbaik. Haleluya. Dan engkau akan mengalami mujizat Tuhan waktu engkau melalui dalam doa pribadi, doa keluargamu, nikmati perjumpaan dengan Tuhan, dan kuasanya yang mengalir nyatakan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Tuhan tolong semua kita yang mengambil keputusan. Ya Tuhan, saya akan mengambil waktu untuk berdoa, doa yang terbaik bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Nanti saudara Tabita akan berdoa bersyukur untuk firman Tuhan dan perjamuan kudus pada siang hari ini. Haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan yang dibawakan pada hari ini ya Tuhan. Kami percaya firman yang disampaikan bisa membuat iman kami lebih baik lagi. Dan kami juga mengucap syukur atas perjamuan kudus yang dilaksanakan hari ini, sehingga kami bisa lebih dekat lagi denganmu ya Tuhan. Yang di nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya kembali Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini. Ini adalah minggu yang pertama di bulan Juli, dan oleh anugerahnya kita menyepakati bahwa kita akan berdoa bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan, berdoa bersyukur untuk berkat-berkat jasmani yang Tuhan berikan, dan menjadi satu doa pengantar bersama supaya kita mengantarkan setiap persembahan-persembahan yang kita berikan kepada Tuhan sebagai persembahan
yang akan berguna untuk memperluas pekerjaan Tuhan, kerajaan Allah di muka bumi ini melalui wadah gereja kita. Biar Tuhan akan memberkati setiap persepuluhan, persembahan bangunan dan janji iman yang dipenuhi oleh Ibu Saudara sekalian. Biarlah kita akan sekali lagi berdoa untuk hal ini. Nanti pada waktu kita berdoa dan dipersilakan Bapak Ibu yang akan membawa persepuluhan masukkan ke kotak persembahan. Lalu setelah itu kita akan mengedarkan persembahan minta kepada saudari Kesha dan saudari Selfie maju ke depan ya. Selfie maju ke depan. Nah, kita akan berdoa sekali lagi ya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Ini minggu pertama di bulan Juli 2022. Bersyukur anugerah-Mu dalam kehidupan semua umat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan berikan. Janji firman-Mu dalam kehidupan kami bahwa kami harus bersyukur dengan berkat-berkat jasmani. Dan komitmen dari seluruh umat Tuhan akan mengembalikan persembahan persepuluhan miliknya Tuhan dan bawahnya ke rumah Tuhan supaya ada persediaan makan di rumah Tuhan, dan Tuhan pasti memberkati dengan kelimpahan. Terima kasih Tuhan, genapi janji dari firman-Mu bahwa barang siapa yang memberi berkat diberi kelimpahan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan kalau di antara umat-Mu yang karena kekurangan fisik, keterbatasan fisik tidak bisa bekerja dalam mata pencarian Tuhan, Engkau akan memberkati juga, menolong mencukupi hidupnya. Kalau di antara mereka yang memiliki Tuhan beban berat, kebutuhan keuangan lebih banyak, ekonomi lebih banyak di bulan ini, tetapi mereka mengambil tindakan iman mengasihi Tuhan, tetap mengembalikan apa yang miliknya Tuhan. Tuhan mengadakan terobosan keuangan, dan terjadilah itu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, biar kiranya kami senantiasa Tuhan terus memuliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengucap syukur buat ibadah kita. Jadi kegiatan sepekan kita dalam hari Selasa hingga hari Kamis tanggal 5 sampai dengan 7 Juli 2022 adalah komunikasi pastoral online maupun onsite. Nah, kalau onsite harus dengan perjanjian ya. Bisa konseling, bisa bimbingan rohani, bisa doa ya, bisa gembala pengurus datang ke rumah atau konseling di rumah Tuhan, di gereja dan sebagainya. Tapi kalau online tidak perlu janjian ya. Silakan aja monggo ya, karena handphone Bapak Ibu Gembala 24 jam on ya, tidak pernah dimatikan, kecuali kalau mati berarti handphonenya rusak gitu ya, seperti itu ya. Paling-paling kalau lagi sibuk di silent itu aja. Nah, hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 ya, itu ada latihan persiapan ibadah raya jam 7 malam. Setelah itu jam 8 malam kita berdoa bersama dalam malam puji, doa onsite. Lalu minggu depan tanggal 10 Juli 2022 ibadah pertama jam 8 pagi dan ibadah kedua jam 10, dan ibadah anak sementara jam 9 pagi. Jadi dimohon kepada Bapak Ibu Saudara yang baik pilihan ibadahnya jam 8 pagi atau jam 10 bisa mengantarkan anaknya bisa masuk dalam ibadah raya anak jam 9 pagi. Jangan lupa dengan pembacaan Alkitab setiap hari ya, minimal 3 pasal sesuai dengan jadwal sepekan yang sudah diberikan di Warta Jemaat. Lalu Bapak Ibu sekalian yang melayani minggu depan sudah ada di Warta Jemaat, baik ibadah jam 8 pagi maupun jam 10. Jadi nanti akan disampaikan, disoundingkan, informasikan di WA grup gereja. Ya Bapak Ibu sekalian, doakanlah untuk jadwal para pengkhotbah sepanjang bulan Juli ini, biar Tuhan akan memberkati. Dan jangan lupa bahwa kita harus dengan kesatuan berdoa dan mendukung untuk pembangunan dan renovasi gereja tahap yang kedua yang akan segera diproses Bapak Ibu sekalian. Dan dalam 2 minggu lalu sudah juga disampaikan formulir janji iman
Manakala Bapak Ibu sekalian belum mengambil formulir janji iman, silakan ya, nanti ada lembaran kuning formulir janji iman di belakang, bisa diambil, berdoa dulu mengisinya. Jadi janji iman tidak akan ditagih ya oleh panitia, karena itu urusannya pribadi atau keluarga jemaat kepada Tuhan. Tetapi dari kesaksian 3 tahun lalu ya, bahwa ada orang yang mengambil janji 1 juta akhirnya bisa memenuhi janji iman 1,5 juta. Wah, luar biasa ya. Jadi angka ya, tidak ada batasan Bapak sekalian, dan gereja panitia tidak melihat dari angka ke jumlah itu Bapak sekalian ya. Seperti itu ya. Walaupun nanti kalau mencatatnya pasti harus lihat angkanya begitu ya. Jangan sampai keliru. Nah, sisi yang lain ini sebagai sarana untuk menumbuh kembangkan iman ya, rohani dari jemaat. Oleh karena itu mari terlibat dalam hal itu. Bahkan saya sebagai gembala mendorong juga untuk anak-anak nanti bisa dilibatkan ya, jadi supaya mereka juga dari dini sudah diajar bagaimana mereka punya optimisme, meningkatkan level iman mereka. Nah, seperti itu ya. Jadi level iman mereka ya, dan itu bisa diekspresikan dengan janji iman yang mereka ambil Bapak Ibu sekalian ya. Dari sejak kecil mereka sudah punya tekad iman ya, luar biasa ya. Seperti Yosua kan, setiap tanah yang diinjak dengan kakimu menjadi milikmu. Wah, luar biasa itu. Yosua gak ngerti itu, tapi waktu nyampe di Kanaan baru ngerti apa yang menjadi janji iman yang kepada Tuhan ya, Tuhan genapi. Jadi bukan kita yang menggenapi janji iman itu, tapi Tuhan sendiri. Itu luar biasa. Itu namanya kehendak Tuhan ya. Kehendak Tuhan itu ya, kehendak Tuhan ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita akan berdiri bersama-sama, kita berdoa dan kita menyatukan hati, kita bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur di ibadah raya kedua hari ini ya Tuhan. Terus menyatukan hati kami berdoa untuk Indonesia. Tuhan memberkati Indonesia. Terima kasih untuk Bapak Jokowi yang sudah menjadi teladan, menggambarkan bahwa Indonesia cinta damai, mewujudkan perdamaian dunia. Dia pergi menyatukan Rusia dan Ukraina, mendamaikan dua negara yang sedang bersengketa. Tuhan, terima kasih, berdoa untuk Banten, berdoa untuk Tangerang, hujan pertobatan, hujan keselamatan bagi jiwa-jiwa terhilang. Menyerahkan untuk gereja sidang jemaat Allah ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa menyerahkan umat-Mu di tempat sini Tuhan. Dari bayi-bayi, anak-anak kecil, kelas remaja, dewasa, pemuda-pemudi hingga yang usia, Tuhan akan memberkati hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan. Engkau pelihara umat-Mu. Sana mereka biji mata-Mu, spesial di dalam pandangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkaulah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi, Allah memberkati hidup mereka. Kami berdoa bersyukur untuk ulang tahun Ibu Eka Yulia. Tuhan, kami berdoa menyerahkan buat anak-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan menyertai hidupnya kemanapun dia melangkah. Selalu kuasa-Mu ada, mujizat-Mu ada bersama dengannya. Tuhan memberkati apa yang dilakukannya dalam pimpinan Tuhan, dibuat menjadi berhasil. Ibu Eka dengan suami dan juga putra-putri dan menantunya, menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam ibadah raya hari ini. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan rumah Tuhan, berpisah satu yang lain, dan Tuhan menyertai kami dipercaya tiba di rumah dengan selamat. Segala pujian, hormat, syukur bagi nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Don't
Engkau. Tuhan menyaring Kau dan wajah Kau memberi kepadamu kasih karunia. Tuhan mengadapkan wajahnya kepadamu memberi damai sejahtera. Akhirnya seluruh yang Tuhan dikasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari anak Allah Yesus namanya, persekutuan bersama dengan Allah Roh Kudus menyertai hari ini hingga Tuhan datang kali kedua menjemput kita dengan penuh sukacita. Mari kita katakan bersama, Amin. Tuhan Yesus